Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Halo, selamat pagi. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Nah, teman-teman, pagi ini saya karena ke saya ada yang minta dibuatkan video tentang cara membuat air lindi. Nah, baik, sekarang saya akan mempraktekkan tutorial cara membuat air lindi ya. Dimulai dari persiapannya dulu, teman-teman. Nah, permulaannya kita sediakan 2 galon le mineral. Nah, ini. Yang pertama ini galon ini ya dipotong nih. Dipotong atasnya. Nih, ini kebetulan saya mau membuat pot tapi ini belum saya lubangin. Jadi ini untuk buat itu aja komposter lindi. Nah, ini cara membuat komposternya. Ini galon yang pertama dipotong atasnya. Terus yang kedua, ini galon yang kedua ini hanya dipotong atasnya aja nih, teman nih. Jangan sampai putus ini karena untuk pakai tutup. Setelah itu ini kalau saya dicopot ya ininya nih. Dicopot. Kalau teman-teman boleh sih pakai ini, tapi asal ada lubangan. Nah, kalau saya kan dicopot. Karena dicopot, jadi saya simpan ini saringan. Saringannya bebas apa aja. Kalau saya ini berasal dari waring. Dulu saya beli waring buat pagar kebun saya. Nah, sekarang ada sisa waring. Jadi untuk saringan disimpan di sini. Di sini di lubang ini, teman-teman, di lubang ini ya. Jadi disimpan di sini. Fungsinya untuk menahan sampah supaya tidak nyemplung. Jadi sampahnya tersangkut di saringan ini. Di sini yang ada di dalam. Nah, baik teman-teman, setelah itu kita masukkan sini tumpuk. Ditumpuk ya. Nah, ini ditumpuk. Nah, jadilah ini tempat komposternya. Komposternya sederhana kan, teman-teman? Semuanya pasti bisa dengan bahan yang murah. Apalagi ini galon le mineral banyak sekali ya. Saya juga minta ke tukang sampah hanya dikasih 2.000 per galon. Nah, gitu ya teman-teman. Setelah itu kita isi dah ininya, komposternya dengan sampah. Kebetulan saya punya sampah 2 keresek ya. Sampah ini kalau kita mengandalkan dari rumah ya, sampahnya dari rumah kita juga bisa. Kalau hanya mengandalkan sampah dari rumah, saya sedikit. Khusus untuk saya karena saya jarang masak, teman-teman. Jadi saya nyari solusi lain dengan cara mencari sampah rumah tangganya di warteg. Jadi sampah rumah tangga warteg, teman-teman. Nih, ini sampah rumah tangga warteg itu kan banyak sekali nih. Ini ada bawang merah, seperti saya pernah bilang, kalau make bawang merah paling kalau nyayur 5 siung, teman-teman. Itu juga paling banyak karena kan saya masaknya sedikit, cuma 2 orang. Ini kalau warteg kan banyak ini, aduh, sampah itunya tuh. Ada wortel tuh, wortel selalu ada, kulit kentang selalu ada, kulit pisang selalu ada, labu siem, kangkung, kol, dan lain-lain banyak sekali ini dari warteg. Kalau saya ya sedikit. Nah, itulah solusinya. Kita nyari wartegnya yang dekat dengan rumah kita, yang kita kenal dengan pemiliknya. Kebetulan saya punya tetangga yang warteg terus kelewatan, setiap pulang sekolah kelewatan. Ya udah, mampir dulu saya ke warteg itu. Nah, saya karena kemarin ada kegiatan jadi nggak keburu ngambil sampahnya, jadilah 2 kresek ini. Saya punya 2 kresek ini dan 2 galon cat air cucian beras dan cucian daging. Katanya ini tadi saya ngambil ada cucian daging, ada cucian ikan, dan cucian beras. Namanya juga kan warteg, dia pasti beli ikan, beli daging gitu. Jadi kalau ini cucian air beras
wartegnya berbeda teman-teman, tapi kebetulan dekat, kedua-dua warteg itu dekat dengan rumah saya, alhamdulillah. Nah baik teman-teman, setelah itu kita isikan saja ke sini ya. Nah gini teman-teman, masukkan tuh kan, di dalamnya sudah ada saringan, jadi nggak mungkin sampahnya nyemplung. Nah ini kulit kentang. Itulah teman-teman, kita harus nyari solusinya. Kalau kita jarang masak ya cari sampah sayuran dari warteg. Nah ini juga, ini adalah sampah kulit bawang merah, ada cabai ya masuk ke sini. Ini adalah kulit kentang. Wortel, kemangi masuk. Nah begitulah teman-teman cara membuat lindi. Jadi sekali jalan udah penuh, 2 kali ngambil ini, jadi udah penuh ini komposter saya nih teman-teman. Nah setelah itu paling seminggu kemudian dia akan menyusut sampai sini, nyusut. Jadi kita ngambil lagi, diisi lagi, nyusut lagi sambil disiram ya. Jadi setiap hari disiram dengan air ini, air cucian beras. Nah ini nah, ini teman-teman, air cucian berasnya. Katanya tadi yang itunya, yang pembantu di wartegnya itu bilang ini bahwa di sini sekarang ada air cucian daging, ayam, ikan, dan cucian selain cucian beras. Meong, dia meong, ini kucing aku nih nggak ganggu aja nih. Nah sekarang kita siramkan teman-teman. Nah disiramkannya sekarang 3 aja, 3 gayung. Dua gayung setengah. Nah begitu teman-teman, jadi setiap hari disiram dengan air ini. Nah seterusnya sampai penuh. Kalau udah penuh dipanen, terus pastikan udah nyusut, tambah nyusut nanti. Tapi meskipun nyusut tapi lama kelamaan akan penuh ini sampahnya. Inilah jadilah kompos. Komposnya kita jemur nanti buat campuran media tanam. Nah terus gitu lagi seterusnya teman. Komposnya dipanen, air lindinya dipanen, jadi kita menghasilkan sampah organik cair dan sampah organik kering berupa kompos. Nah begitu teman-teman ya, gampang kan tutorialnya, cara-caranya murah. Kita bisa mendapatkan pupuk organik dengan biaya yang sangat murah, asal kita mau jalan gitu. Kalau teman malu ke wartegnya, ya iya kata tadi saya juga, cari warteg yang kita kenal atau langganan kita. Kan pasti kenal kan warteg di sekitar kita, karena kita pasti pernah belanja ke dia, ke warteg dia. Nah gitu teman. Nah
Jadi nanti besok saya tambahkan lagi seliter gitu dan seterusnya. Nah, alhamdulillah sekarang saya punya 5 komposter ini. Setelah itu, setelah lindinya dipanen, jangan langsung dipakai. Nanti kan air lindinya coklat. Jangan dulu dipakai. Tapi setelah dipanen ini dimasukkan ke dalam air galon lem mineral, dimasukkan, disimpan dulu, dijemur. Ya, kalau saya kadang-kadang sebulan, kadang-kadang 2 minggu bisa dipakai. Gitu. Katanya saya juga untuk mengeluarkan dulu gas metan. Terus kalau air lindinya tandanya udah bisa dipakai, dia agak kemerah-merahan. Nah, kalau udah agak kemerahan baru bisa dipakai. Saya biasanya pakai air lindi itu 1 galon cat ini nih, cat 1 galon cat besar ini saya suka pakai air lindinya seliter, kadang seliter setengah gitu ya teman-teman, karena kan banyak ini, ada berapa liter ini, ada 15 liter 17 liter nih, jadi saya makainya begitu. Jadi air lindinya itu kalau seharian saya pakai air lindi, nyiram semua tanaman yang saya punya bisa hampir 1 galon lem mineral. Jadi saya sering-sering nih, saya sangat bermanfaat teman-teman untuk mengurangi pengeluaran biaya pupuk anorganik. Mengenai pupuk anorganik, saya juga suka pakai seminggu sekali ya, untuk tanaman-tanaman misalkan anggur, itu wajib ya teman-teman. Tapi ada juga loh orang yang pakai pupuknya itu organik terus, air lindi aja, tapi hasilnya bagus kok. Tapi saya juga ingin mencoba ya, ada tanaman anggur saya yang sengaja saya siramnya pakai air lindi, POC, jakaba, nah gitu, diperhatikan bagus juga kok. Nah begitu teman-teman, jadi solusi kita untuk mengurangi pengeluaran untuk membeli pupuk anorganik. Mahal-mahal juga sih, kalau tanaman kitanya banyak ya pasti banyak pengeluaran kita untuk mengeluarkan uang untuk membeli pupuk anorganik. Nah, jadi solusi kita membuat pupuk organik sendiri ya, teman-teman. Begitulah teman-teman. Sampai di sini video saya. Sampai jumpa lagi di video yang lainnya. Jangan lupa ya, teman-teman, untuk subscribe channel saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.